يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Ini ada pertanyaan, Ustadz Afwan, mohon nasihatnya bagaimana untuk seorang wanita yang tidak ingin menambah keturunan. Kenapa? Ciri-ciri wanita surga itu walud, al-wadudul walud. Nabi menganjurkan tazawwajul wadudal walud, ya, tazawwajul wadudal waluda fa inni mukatsirum bikumul umamah, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nikahi oleh kalian wanita-wanita yang punya rasa cinta dan kasih sayang. Cinta nggak ibu-ibu sama suaminya? Lemes jawabnya. Cinta sama anak-anaknya? Sayang sama anak-anaknya? Nah, itu ciri-ciri penghuni surga itu. Wadud, a'ud. Kalau berantem, clash, ya, cepat balik, a'ud. Dia letakkan tangannya di tangan suaminya. Udah, aku nggak bisa tidur sampai kau ridha. Wah, itu wanita surga kayak gitu ciri-cirinya, ibu-ibu Allah Subhanahu wa taala. Kang Mas, aku nggak bisa tidur sampai kau ridha. Dan wanita mana saja meninggal dalam keadaan suaminya ridha terhadap dia, wajib bagi dia surga. Kayaknya ibu-ibu nggak semangat lah kalau dengerin ini. Ya, Masya Allah ibu-ibu. Ayyum imra'atin matat, ya, wa zawjuha anha radin, ya, apa? Wajabat lahil jannah, kama qala sallallahu alaihi wasallam, lahil jannah. Ya, bahwasanya wanita mana saja yang dia meninggal suaminya ridha, wajib bagi dia surga, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara ciri-ciri wanita yang baik itu adalah siap atau senang punya banyak anak. Itu makna al-walud. Sebagian ulama menafsirkan makna walud adalah wanita yang senang punya banyak anak. Dalam artian ibu-ibu senang aja dulu, masalah nanti dikasih tidak dikasih itu urusan Allah. Bisa sampai 11 mungkin, ya senang aja dulu. Nanti Allah kasih nggak kasih itu kembali kepada rezeki dari Allah, karena anak itu rezeki nggak? Iya, hibah, pemberian dari Allah Azza wa Jalla. Ibu-ibu Allah Subhanahu wa taala. Jadi, nah di sini dibilang bagaimana untuk seorang wanita yang tidak ingin menambah keturunan, karena khawatir kesehatan. Oh, ini kembali ke ini nanti, kesehatan apa katanya nih? Kesehatan kayaknya nih. Kurang jelas tulisannya. Mungkin maksudnya kesehatan. Ya, ini kembali kepada nanti apa? Yang ahli. Ya, dalam hal ini para dokter yang mumpuni dan amanah. Fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Dalam hal ini ya dokter yang ahlinya. Dia tanya, apa benar nih kalau saya hamil lagi akan mudarat buat kesehatan saya punya penyakit ini, ya, apa istilahnya tuh orang punya penyakit bawaan tuh? Apa tuh? Komorbid atau apa dan seterusnya misalnya. Itu bahaya nggak buat saya nih Pak Dokter kalau saya hamil lagi dan seterusnya. Kalau dokter yang amanah dan mumpuni, bukan dokter-dokteran, bukan dokter abal-abal, ibaratnya memang dia ahli, spesialis misalnya, oh non sewu Bu, kalau ibu paksain untuk hamil lagi, maka mohon maaf, ini agak berbahaya buat kesehatan ibu, bahkan dan seterusnya. Maka di waktu itu apa Bu? Sudah, ya, karena ada udzur, maka di waktu itu ya, takutnya malah memudaratkan, maka di waktu itu nggak apa-apa. Kalau kondisinya memang jujur seperti itu kondisinya. Karena prinsip Nabi buatkan kita kaidah la darara wala dirar. Nggak boleh buat mudarat buat diri sendiri dan orang lain. Dirinya mudarat, janinnya mudarat misalnya. Maka di waktu itu ya, kalau memang
dokter mengatakan seperti itu, nggak bisa bu, ini bahaya, ya wis cut, nggak apa-apa. Kondisinya ada udzur, dan sebab udzur manusia maafkan pastinya. Tapi kalau dokter bilang, oh ini masih bisa 20 bu, misalnya, ini bahasa lebaynya ya, langsung dia, enggak usah, pokoknya Pak Dokter saya mau putus, saya mau berhenti, capek saya, udah kayak gangsing saya, suami saya tiap tahun blues misalnya, capek saya Pak Dokter, ya saya mau putus pokoknya, langsung gunting aja putus gitu. Ini yang diharamkan syariat. Ya, maka jelas ibu-ibu, KB keluarga berantakan atau berencana ya. Cukup 2 anak katanya ya. Mohon maaf ibu-ibu kalau boleh saya ngomong di media seperti ini, itu program Yahudi biar orang Islam sedikit. Maka yang sudah terlanjur KB di masa sebelum ngaji sunnah, banyak-banyak istighfar karena mengecewakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ingin berbangga dengan banyaknya umatnya nanti di hari kiamat. Istighfar kepada Allah, minta maaf kepada Allah SWT. Apa yang sudah lalu, tinggal memperbaiki diri dan istighfar banyak-banyak kepada Allah SWT. Tapi yang belum, tidak terlanjur melakukan hal itu, mutus sama sekali. Ada kan yang putus sama sekali ya, nggak boleh, nggak bisa lagi. Sudah. Maka apa? Jangan ini. Yang dibolehkan syariat mentartib, apa bu? Mengatur jarak kelahiran. Mutus sama sekali padahal masih bisa 20 tadi, maka apa bu? Ini yang dilarang syariat. Ini yang dilarang oleh syariat. Nah, mengatur jarak ropopo kata para ulama memfatwakan. Tapi untuk memutus padahal masih bisa, ini yang bahaya, ya. Allah musta'an. Sampai itu dulu jawabannya. Berikutnya, bagaimana cara tobat dari kesyirikan? Ya berhenti. Ya, berhenti. Tobat, istighfar dari dosa paling dosa, maksiat paling maksiat, mungkar paling mungkar, durhaka paling durhaka. Apa? Syirik. Ya. Dengan tobat yang nasuh. Gimana syarat tobat nasuha? 1, an-nadam, menyesal. 2, iqla', meninggalkan. Yang ketiga, al-azmu ala alla ya'ud, berazam untuk tidak kembali. Ditambahkan sebagian ulama, an yatuba hayaan minallah, tobatnya karena malu kepada Allah, bukan tobat karena malu sama suami, sama istri, sama bapak, sama ibu, enggak, malu kepada Allah. Tapi kalau dosa itu terkait tentang hak anak Adam, maka dia harus kembalikan atau halalan dulu. Itu tambahannya kalau terkait tentang hak anak Adam yang pernah dia rampas, yang pernah dia ambil misalnya. Iya, kemudian bagaimana cara tobat dari syirikan? Dulu ana sering mendatangi dukun. Ngapain yo? Pasang susuk ya, biar laris manis. Ya. Dulu ana sering mendatangi dukun, qadarullah. Kalau dukun beranak sih nggak apa-apa. Ini dukunnya, ya, yang minta tolong sama setan, nyiprat-nyiprat darah ayam cemani di tembok di ruang praktek. Kok Ustaz tahu? Ya, gitu kan. Karena setannya nyuruhnya kayak gitu untuk sajennya, untuk apanya? Untuk syarat-syaratnya lah gitu kan. Aneh-aneh pokoknya. Ya, nggak ada setan nyuruh Pak Dukun untuk sholat tahajud 11 rakaat gitu kan, puasa Senin Kamis, ayamul bid, nggak ada. Pasti yang syirik-syirik. Ya, ayamnya harus hitam, cemani misalnya. Naudzubillah. Qadarullah ana sudah istiqomah dan dengan akidah as-sunnah. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan istiqomahnya terus-menerus langgeng. Dan karomah paling keren itu bukan bisa terbang, Bu. Karomah paling keren itu bukan bisa jalan di atas
air, atau bisa pergi ke Bandung tanpa bensin mobilnya misalnya. Karamah paling agung, paling keren, paling hebat, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, a'zamul karamah luzumul istiqamah. Karamah yang paling agung, besar itu adalah manakala orang tetap istiqamah. Mudah-mudahan ibu yang bertanya ini istiqamah. Kita semua juga mudah-mudahan kita istiqamah di atas sunnah sampai kita mati di atas sunnah. Yang apabila orang meninggal di atas sunnah, kata sebagian ulama salaf, kata sebagian salaf, fala tahzan alaih. Gak usah sedih-sedihin amat lah. Paham maksudnya enggak? Beberapa hari ini, masya Allah, ya, akhir-akhir ini, bulan-bulan ini, satu-satu saudara-saudara kita diambil oleh Allah SWT. Satu sisi ada sedihnya, tapi tidak terlalu lebih sedih saya. Kenapa? Anda tahu insya Allah mereka mati di atas sunnah, insya Allah. Dan salaf, pernah ada seorang pemuda salaf nangis pulang ke bapaknya. Oh, kenapa kamu nak nangis? Meninggal temanku abah, katanya. Temanku meninggal, bah. Abahnya nanya, mata ala sunnah? Temanmu itu mati di atas sunnah enggak? Makanya, iya insya Allah dia mati di atas sunnah. Maka fala takhaf alaih, la tahzan alaih. Enggak usah terlalu dikhawatirin, enggak usah terlalu dikhawatirkan, ditakut. Jangan terlalu disedihin. Selama dia mati di atas Islam dan sunnah. Semoga kita mati di atas Islam dan sunnah, ibu-ibu. Istiqamah sampai mati insyaallah taala. Ya. Rajin ibadah dan kajian sunnah. Ya, mudah-mudahan ini bukan dalam rangka pongah atau menyombongkan diri atau ujub ya. Mudah-mudahan ini masuk dalam bab tahadduts bi ni'matillah wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Mudah-mudahan masuk dalam kategori itu, karena memang kita tidak dianjurkan untuk menceritakan tentang amalan-amalan kita, kecuali tujuannya untuk jujur, ikhlas, ingin memberikan motivasi. Tapi kalau sudah terindikasi tujuannya untuk berbangga-bangga, merasa diri lebih dari yang lain, maka melanggar firman Allah, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan kalian mengkultuskan, mensuci-sucikan, menguluk-ulukkan dirimu sendiri. Dia Allah yang tahu siapa yang sebenarnya bertakwa. Yang takwa beneran itu Allah yang tahu gitu. Maka kita dilarang untuk memuji-muji diri kita, menampak-nampakkan amal dan seterusnya. Bahkan kalau bisa, kata Nabi, man istata'an yakuna lahu khib'un min amalihi falyaf'al. Siapa yang mampu untuk menyembunyikan atau memiliki amal rahasia, sembunyi, nggak ada yang tahu, nggak ember, nggak cerita, maka hendaknya dia usahakan, kata Nabi SAW. Karena bisa jadi, Bu, kalau kita merahasiakan amal, nggak ada yang tahu, sehingga nanti Allah panggil kita, Allah senyum sama kita, nggak ada hisab, udah siap. Karena Allah udah senyum, udah ridho berarti kalau senyum ya. Allah punya sifat senyum nggak? Bahkan tertawa. Ya atau tidak? Ya, ada hadisnya. Kalau kita sampein nanti panjang lagi, ibu-ibu. Jadi itu dikatakan di sini ibadah dan kajian sunnah. Apakah di yaumil hisab ana tetap disiksa? Ya kalau sudah taubat dengan taubat yang nasuha, jujur, ya insya Allah ya tidak ada azab insya Allah taala, kecuali dia nggak taubat dari dosa-dosa itu, dosa syirik, datangin dukun, nggak taubat, malah dia bangga-bangga, aneh dulu dukun mana di sini yang nggak pernah saya datengin, oh sudah saya. Dia bangga-banggain, dicerita-cerita, nggak tobat, nggak nyesel, nggak yang cerita kalau misalnya, ya Allah saya dulu, ya Allah astagfirullah, saya minta ampun sama Allah, mudah-mudahan Allah, itu nada menyesal berarti kan, ya. Walaupun memang kata para ulama, nyesel dari dosa itu bukan mimik muka, tapi nyesel hati. Kalau sudah, iya tampaknya doang, aduh nyesel saya, tapi hatinya kagak nyesel, itu bukan nyesel namanya, paham nggak? Ta'ala. Ya, jadi insya Allah ya Allah akan jauhkan dari siksa apabila dia sudah benar-benar bertaubat. Ibu Ta'ala. Ya, taubat dari semua dosa. Ya, dan juga saya selip di sini, Bu, taubatlah dari dosa ngundur-ngundurin taubat. Paham nggak maksud saya? Dosa itu sebuah pemaksiat, itu dosa nggak? Ngundurin tobat dari sebuah maksiat itu juga maksiat. Itu
itu juga dosa. Mesti kita tobat. Jadi kalau kita misalnya minta ampun, ya Allah ampuni dosa-dosaku ya Allah. Antara dosaku ya Allah, aku ngundurin tobat ya Allah. Ampuni dosaku, ngundurin tobat ya Allah. Jarang yang doa kayak gitu Bu ya. Jarang yang yang dia tobatin ya itu dosa maksiat A misalnya, saya Allah minta ampun dari dosa, istighfar Allahumma. Tapi dia jarang ada orang minta ampun dari dosa ngundurin tobat, karena ngundurin tobat juga dosa, karena tobat syariat yang mesti segera. Satu lagi boleh nggak atau nggak boleh? Biar ganjil, Allah ganjil, senang yang ganjil. Allahu Akbar. Ini yang lain kita undur dulu Bu ya, cicil ya Bu ya, karena masih banyak nih, karena waktu kita terbatas, ilmu juga terbatas. Saya izin bertanya Ustadz, saya pernah membaca hadis tentang, bagus, ana senang kalau ibu-ibu tuh apa ya, nggak sibuk. Apa bolehlah pegang HP sekali-sekali, tapi untuk HP lupa sama anak, lupa sama istri, akhirnya suaminya jadi mikir-mikir, paham nih. Malah kalau bisa biar suami itu makin kepincut sama ibu-ibu, buka tuh Bulughul Maram depan, insyaallah Riyadhus Shalihin, Bukhari, kitab menuntut ilmu, usul salasah di murojaah itu, lewat suaminya, qurratu ainku, qurratu ain. Itu nggak mikir-mikir untuk nyari yang lain-lain Bu, tenang aja. Itu apa? Ibu-ibu nggak perlu ke spa setiap pekan ibaratnya Bu. Itu udah mujarab buat mengikat hati suami sebenarnya. Baca, ini kayak dibilang, saya pernah membaca hadis, berarti dibaca ini, masya Allah ini. Ya, dan insya Allah ibu-ibu semua rata-rata baca insya Allah ya. Kita ini umat baca Bu. Iqra bismi rabbikal ladzi, berarti kita umat apa? Umat baca. Ya. Baca ilmu, bukan baca WA mulu, ya. Baca status orang apa, update ini, update itu, habis waktu ibu-ibu. Salah. Kalau bisa ada momen ibu-ibu apa? Waktu infakkan juga untuk baca hadis, ini bagus nih. Saya pernah cerita Abdullah bin Mubarak ibu-ibu, jadi panjang lagi nih, ya. Sedikit aja. Beliau kalau pulang dari masjid ibu-ibu nggak kemana-mana. Kalau selesai sholat itu apa? Langsung pulang ke rumah. Nggak kemana-mana, nggak ada, kecuali mungkin ada hajat darurat mungkin. Tapi biasanya habit beliau selesai sholat langsung ngacir ke rumah. Ditanya, dicegat, ila aina, kemana wa Abdul Mubarak? Ya, ilal bait, mau ke rumah, pulang. Ngapain di rumah? Kepo aja gitu kan. Maka apa? Ya, uridu an ajlisa ma'an Nabi SAW wa ashabih fi maqal. Saya mau duduk sama Nabi Muhammad, sama sahabat-sahabatnya. Saya mau duduk sama Nabi dan para sahabat. Bingung kan? Lah Nabi udah nggak ada, sahabat mana? Oh, Abdul Mubarak loh. Ya, duduk sama Nabi sama sahabat katanya. Ya. Berarti yang dimaksud apa Bu? Mau buka kitab hadis, baca hadis. Seperti itu. Sampai ada yang pernah nanya sama beliau, karena beliau lebih banyak di rumah orangnya, rumahan orangnya. Abdul Mubarak, banyak di rumah. Sibuk dengan kitab-kitab hadis. Sibuk dengan ilmu. Maka ditanya oleh sebagian sahabatnya, ala tastauhish? Emang kau nggak kesepian di rumah gitu, ngendon? Kau nggak kesepian? Jawabannya keren. Kaifa astauhish wa ana ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabih. Gimana saya mau kesepian wong saya duduk sama Nabi dan sahabat? Maksudnya apa Bu? Baca kitab-kitab hadis. Seolah-olah beliau sedang duduk bersama Nabi. Qala Rasulullah, seolah-olah Nabi yang lagi ceramah di depannya. Jadi Bu, Abdul Mubarak ini ilmi itu sampai kepada level di mana sudah kayak apa ya? Sudah jadi hidup ya, maksudnya
Dia sudah benar-benar berada dalam kehidupan ilmu. Dia sudah kayak hidup dengan ilmu sampai merasa kayak duduk sama itu kan udah hidup banget dia dengan ilmu. Kita kayaknya jauh bainas sama sumur bor. Jauh kita dengan mereka, Ibu. Antara langit dengan sumur bor. Jauh bedanya kita. Mereka tuh sama ilmu itu sudah sampai kepada level, ya Allah, kalau baca hadis tuh kayak berasa duduk sama Nabi dan sahabat. Jadi hidup gitu mereka tuh. Kita nggak tahu level keilmuan kita ini sudah sampai selevel itu atau Insya Allah. Apalagi baca sejarah tuh, sejarah Nabi dulu bisa nangis, bisa seneng. Nabi ini Rasul menangis, Rasul diujiin nangis. Jadi kayak hidup di tengah-tengah mereka. Jadi dia hidup dengan ilmu itu. Ilmu itu sudah jadi sajiyah gitu kan. Jadi karakter seolah-olah dia pelakonnya gitu kan, hidup di masa itu seolah-olah hidup dia dengan ilmu. Kemudian dia bilang di sini bahwasanya saya pernah baca hadis tentang tidak ada satu dosa yang lebih pantas Allah akan segerakan azabnya melainkan dosa kezaliman memutuskan kekerabatan. Betul, saya pernah baca hadis ini di Adabul Mufrad oleh Imam Bukhari, seingat saya. Ini juga disebutkan dalam Sahihul Jami' kata beliau. Ya, 5704. Taib. Yang dimaksud memutuskan kekerabatan itu batasannya ya seperti apa, Ustadz? Dan bagaimana dengan anak yang memutuskan silaturahim dengan keluarga ya karenakan takut banyak mudarat dan takut kembali terwarnai kembali oleh mereka. Ya, ala kulli hal kita diperintahkan dalam syariat untuk apa, Bu? Untuk menyambung silaturahim. Ya, dan tidak memutuskannya. Ya, Allah menyebutkan bahwasanya apa bunyi ayatnya itu? Yang mengatakan an yusalla wa yufsiduna fil ard. Siapa yang ingat ayatnya? Kok saya lupa ya, insyaallah. Apa katanya? Allahu Akbar, astagfirullah. Ada tuh waya muru yang ada kata-kata an yusalla wa yufsiduna fil ard. Ada yang ingat nggak ayatnya? Kalau dan Nisa jelas, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Ya. Tunggu sebentar Ibu ya. Sabar. Ini dia. Al-Baqarah ya, di ayat 25. Walladzina yanquduna 'ahdallah. Itu awalnya, padahal hafal cuman ya, walladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di, kalau di surat Ar-Ra'd ya ayat 25, walladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqi wa yaqta'una ma amarallahu bi an yusalla wa yufsiduna fil ard. Ya, ulaika lahumul la'natu wa lahum su'ud dar. Ya, kalau di surat Ar-Ra'd ayat 25. Nanti ada lagi di Al-Baqarah ayat 27. Ya. Kalau di Ar-Ra'd ayat 25, dan ya orang-orang yang mereka membatalkan perjanjian Allah setelah diikat. Wa yaqta'un, dan mereka memutuskan ma amarallah, apa yang Allah perintahkan bihi dengannya, an yusala, untuk sambung. Sambung apa maksudnya, Bu? Ar-Rahim. Ketemu enggak Ar-Ra'd ayat 25 itu? Wa yufsiduna fil ard, dan mereka melakukan kerusakan di muka bumi. Bagi mereka laknat, dan bagi mereka sejelek-jelek tempat tinggal, neraka maksudnya. Ya. Kemudian kalau di Al-Baqarah, alladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma, ini tadi lupa kata-kata wa yaqta'unnya. Wa yaqta'una ma amarallah an yusala wa yufsiduna fil
ard ulaika humul khasirun. Orang-orang yang mereka membatalkan, maknanya mirip ya dengan Ar-Ra'd ayat 25, dengan Baqarah 27, mirip maknanya ya. Bahwasanya apa? Orang-orang yang membatalkan janji Allah setelah diikat dan mereka memutus ma'amar apa yang Allah perintahkan bihi dengannya an yusala untuk disambung. Wa yufsiduna fil ard, dan mereka merusak di muka bumi, mereka orang-orang yang merugi. Di neraka. Dua ayat ini saling mendukung. Menunjukkan bahwasanya apa? Silaturahim mesti disambung. Bagaimana cara menyambungnya? Ya, banyak caranya, Ibu. Entah dengan berbau materi, dengan cara kita apa? Saling memberi bantuan, nafkah, atau ya ibaratnya saling memberi apa? Mungkin lauk pauk kayak sayur kayak apa, ada sebisa. Paling rendah menyambung silaturahim itu paling tidak dengan cara apa, Bu? Mengucapkan salam. Apalagi ada HP zaman sekarang. Keluarga kita di kampung misalnya susah untuk bolak-balik, butuh ongkos banyak, jauh dan seterusnya. Maka apa? Nikmat HP ini luar biasa, Ibu. Bahkan sekarang ada PC, video call ya. Ya, Allahu Akbar. Itu kemudahan dari Allah Azza wa Jalla. Kayak sempit dunia ini. Pak Le, Pak D, insyaallah. Video call. Apalagi yang terdekat rahim kita, orang tua misalnya. Terus kita apa? Sambung ya, semampu kita ya. Yang penting jangan putus. Ya. Nabi bersabda, "Bulu arhamakum walau bisalam." Sambung rahim kalian, silaturahim kalian walaupun dengan apa? Dengan salam. Walaupun dengan sekedar ucapan salam. Pak D, assalamualaikum warahmatullahi, waalaikumsalam warahmatullahi. Langsung mati misalnya, ibaratnya itu sudah nyambung silaturahim itu. Apalagi tambah lagi lebih dari sekedar salam. Pak D, Pak Le, gimana kabar di kampung, Dek, Kak, siapa, Pak, Bu, ya 15 menit, 20 menit bicara, minta nomor rekening ya. Nah, wah itu lebih lagi luar biasa Ibu Subhanahu wa taala ya. Itu. Nah, jadi jangan sampai kita putuskan kekerabatan ya dengan kita nggak mau peduli, cuek bebek, hatta ngucapin salam pun kagak. Udah hilang berita sudah sama sekali. Padahal ini kerabatnya. Ya. Waliyadzubillah. Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita termasuk orang yang memutuskan tali silaturahim. Silaturahim itu bergelantung di arsy Allah, Ibu. Bergelantung dia. Allah tanya dia. Ya, Allah katakan, maukah kau aku sambung orang yang menyambungmu? Kata Allah kepada silaturahim. Silaturahim mengatakan, iya, tentu ya Allah. Maukah aku putus hubungan dengan orang yang memutus kamu, wahai silaturahim? Kata silaturahim, tentu ya Rabb. Allahu Akbar. Berarti kalau kita putus silaturahim, nggak teguran, ya cuek-cuekan, no salam, wala kalam, wala ta'am, wala misalnya, Ibu Subhanahu wa ta'ala, khawatirnya Allah putus hubungan sama kita juga. Nah, itu udah jadi dialognya silaturahim dengan Allah. Mau aku sambung kamu, mau aku sambung hubungan dengan orang yang menyambung kau, tentu ya Allah. Mau aku putus hubungan dengan orang yang memutus engkau, tentu ya Allah. Oh, ngeri Ibu Subhanahu wa ta'ala. Maka sambung silaturahim, walaupun dengan sekedar ucapan salam, ya. Tegur, jangan ndak sama sekali, ya. Lupa sudah. Mentang tinggal di Jakarta, ya, di kampung udah, masya Allah, lupa. Walaupun sekedar salam, ya, WA ke, SMS ke apa dan seterusnya, ya. Yang penting apa? Ada ittisal, ya, ada wasl, ada sambungan dengan dia. Itu telah menyambung silaturahim. Dan ingat, silaturahim itu dengan yang ada hubungan apa? Ya, darah, ya, kekerabatan, ya, bukan sekomplek. Oh, acara silaturahim komplek, iya, berarti ya, yang nggak pernah dia tegur bertahun-tahun, yang paling pojok sono, kompleknya seluas kota wisata misalnya kan, ya, yang paling pojok sono nggak pernah dia tegur, komplek kan, dosa dong berarti, putus silaturahim dong. Silaturahim itu, Allah alam, ada 3 pendapat memang, tapi ada yang menyebutkan bahwa ya, ada yang mengatakan yang ada hubungan darah, tapi ada yang mengatakan siapapun yang berhak dapat warisan, itulah apa? Rahim kita yang harus kita
Sambung. Apatah lagi ibu bapak itu nomor wahid, harus disambung. Ya, rahim kita. Allah Subhanahu wa taala, ya. Dibilang di sini khawatir terwarnai. Ya, apa? Main cantik lah. Ya. Ya, walaupun nggak harus deket-deket amat, tapi tetap ada nyambung. Paham kan maksud saya? Bisa nggak kita? Bisa. Nggak selalu akrab terlalu ini, takut kita terwarnai dan seterusnya. Ya bisa kita atur, main cantik aja. Tapi jangan sama sekali tidak negur. Oh, saya mau hajar Ustadz. Ada nggak manfaatnya kau hajar dia, tidak menegur dia, cuek bebek sama dia, nggak ngucapin salam sama dia? Manfaat nggak buat dia? Dia jadi lebih baik nggak? Kalau tidak, nggak boleh kau hajar. Harus tetap sambung. Ya, hajar itu kalau ada manfaat. Kalau kita nggak tegur, dia jadi berubah lebih baik. Kalau nggak boleh, tetap sambung, tegur. Walaupun sekedar dengan Pak Ade, assalamualaikum Pak Ade. Nggak mau ngobrol panjang-panjang apa dan seterusnya. Takutnya dia ceramahin ibu-ibu misalnya, ngajak yang sesat misalnya kan. Oh, takut terpengaruh kita. Udah, saya hello aja Pak Ade. Udah makan Pak Ade? Nah. Wes, tinggal. Paham nggak maksud saya, Bu? Tetap sambung, main cantik ibu-ibu, tapi jangan sampai diputus sama sekali. Terus doakan juga, mudah-mudahan dia dapat hidayah. Yang kita khawatir diwarnai oleh dia itu, doakan biar dapat hidayah. Allah alam, sampai sini dulu ibu-ibu.